Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 Teori Fisiologi Tumbuhan kelas D. Anggota kelompok kami terdiri dari Amelia Maharani Ahda, Iza Mazidah, Livia Zafira Adiantara, Muhammad Irfan Afifuddin, dan Nadia Asmawari Putri. Dalam video ini kami akan membahas mengenai hormon-hormon pada tumbuhan. Hormon yang pertama akan dibahas adalah hormon auksin. Charles Darwin dan anaknya Prancis pada tahun 1880 dan Peter Borsig-Johnson pada tahun 1913 melakukan penelitian terhadap bagaimana respon batang terhadap cahaya atau fototropisme. Hasilnya adalah koleoptil bergerak ke arah sumber cahaya karena terdapat konsentrasi tinggi suatu zat kimia pada bagian gelap batang. Zat kimia ini kemudian disebut dengan auksin. Auksin alami pada tumbuhan adalah asam indol asetat. Auksin pada pertumbuhan tanaman adalah merangsang pemanjangan koleoptil dan batang. Namun, auksin juga berperan pada perkembangan lainnya seperti perkecambahan biji, diferensiasi vaskular, perkembangan tunas lateral, inisiasi akar sekunder, respon akar dan tunas terhadap gravifikasi atau gravitropisme, dan perkembangan bunga dan buah. Peran auksin dalam pemanjangan sel dapat dijelaskan dengan asid Crude hipotesis. Ketika auksin berikatan dengan reseptornya, akan menstimulasi dua hal. Yang pertama, protein membran akan memompa proton dari sitoplasma ke ruang antar dinding sel dan membran sel. Hal ini menyebabkan ruangan ini pH-nya menjadi lebih rendah, sehingga selulosa pada dinding sel ikatannya melemah. Stimulasi kedua adalah pompa kalium akan terbuka, sehingga kalium akan masuk ke dalam sel, menyebabkan potensial air dalam sel menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan air masuk ke dalam sel melalui aquaporin sehingga sel menjadi lebih besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hormon sitokinin. Apa yang dimaksud dengan hormon sitokinin? Hormon sitokinin merupakan salah satu hormon yang dapat ditemukan pada tumbuhan dan merupakan salah satu turunan dari adenosin monofosfat. Hormon ini ditemukan seiring terjadinya perkembangan dalam dunia kultur jaringan, yang saat itu di tahun 1950-an, saat dilakukan kultur jaringan terjadi kegagalan dalam pembelahan sel. Selanjutnya adalah jenis dari sitokinin. Sitokinin dapat dibagi menjadi dua, yaitu sitokinin alami dan juga sitokinin sintetik. Jenis dari sitokinin alami atau dapat disebut endogen diantaranya adalah zeatin dan dihidrozeatin. Sedangkan sitokinin sintetik contohnya antara lain BA, BAP, 2IP, IPA, PA, kinetin, dan juga tidiozeron. Beberapa jenis diantaranya dapat dilihat pada gambar yang ada di sebelah kiri. Kemudian ada fungsi fisiologis dari sitokinin. Yang pertama adalah pembelahan sel. Pembelahan sitokinin dapat menginduksi pembelahan sel dalam kultur jaringan. Kemudian yang kedua ada morfogenesis. Dalam kultur jaringan, sitokinin menginduksi terbentuknya organ pucuk. Yang ketiga, pertumbuhan tunas lateral. Keempat, mendorong terbukanya stomata pada spesies tertentu. Dan yang kelima adalah mendorong perluasan permukaan daun akibat adanya pembesaran sel. Tidak hanya itu, kita akan membahas salah satu fungsi dari sitokinin, yaitu dapat mencegah penuaan dari tumbuhan. Sitokinin dapat menghambat penuaan beberapa organ tumbuhan dengan menghambat pemecahan protein. Adanya sitokinin akan menghambat kerja-kerja dari enzim tersebut sehingga umur protein menjadi lebih panjang. Pada gambar ini menunjukkan salah satu hasil percobaan dari sitokinin terhadap tanaman tembakau atau Nicotiana tuberculum. Studi ini telah mentransformasikan gen Agrobacterium untuk sintesis sitokinin. Ketika ekspresi gen tersebut terjadi, sintesis sitokinin ditempatkan di bawah kontrol promotor dengan kejutan serta perawatan dalam suhu yang panas. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan konsentrasi zeatin secara signifikan sehingga dapat membuat penuaan tertunda. Selanjutnya ada hormon giberelin, sering disingkat sebagai GA, gibberellic acid. Hormon ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Eiichi Kurowasa pada tahun 1926. Hormon giberelin pada saat itu diperoleh dari ekstraksi jamur parasit Gibberella fujikuroi yang menyebabkan penyakit benih bodoh pada padi. Hingga saat ini telah ditemukan lebih dari 130 senyawa
giberelin pada tumbuhan, jamur, dan bakteri. Namun, ternyata hanya sebagian kecil yang diduga berfungsi sebagai hormon bioaktif. Selanjutnya ada efek biologis giberelin pada tanaman. Yang pertama, giberelin ini merangsang pemanjangan batang tanaman, dan yang kedua, merangsang perbesaran buah. Seperti yang kita dapat lihat pada gambar di samping, tanaman dan buah di sebelah kanan yang diberikan perlakuan hormon giberelin ini lebih tinggi batangnya dan lebih besar buahnya. Lalu yang ketiga, giberelin ini dapat merangsang perkecambahan biji. Kita lihat pada gambar, setelah biji mengindisi air, embrio itu melepaskan giberelin yang mengirimkan sinyal ke aleuron. Lalu aleuron ini merespon giberelin yang nantinya akan menyintesis dan menyekresikan enzim-enzim. Salah satunya adalah amilase yang nantinya memecah amilum dan menghasilkan glukosa. Hormon tumbuhan selanjutnya adalah asam absisat atau disingkat sebagai ABA. Nah, asam absisat atau ABA merupakan fitohormon berbentuk sesquiterpenen yang memiliki karbon 15 yang disintesis dari karotenoid C40 melalui pembelahan oksidatif. ABA umumnya meregulasi banyak aspek terkait pertumbuhan, perkembangan, dan respons terhadap cekaman. Aktivitas ABA pertama kali dipelajari oleh Humboldt pada percobaan pemeliharaan dormansi tunas pada akentang dan Fraxinus. Awalnya, ABA dipercaya adalah substansi yang menyebabkan absisi atau pengguguran. Tetapi, selanjutnya ABA diakui sebagai hormon yang menyebabkan penuaan ketimbang pengguguran itu sendiri. Nah, pada gambar sebelah kiri, terlihat beberapa variasi bentuk molekul dari ABA yang dapat dijumpai dalam tanaman. Sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan proses anabolisme ABA dari beta-karotena dan katabolisme ABA menjadi beberapa senyawa yang berbeda. Salah satu peran dan fungsi dari asam absisat atau ABA yang vital bagi pertumbuhan-tumbuhan adalah pada regulasi transpirasi air melalui induksi penutupan sel-sel penjaga stomata. Nah, berikut merupakan mekanisme penutupan stomata dalam responsnya terhadap fitohormon asam absisat atau ABA. Gambar sebelah kiri menunjukkan pergerakan dari ABA dalam ruang apoplastik. Sintesis ABA berlangsung dalam akar dan ditransportasi menuju daun dan bagian tanaman lain melalui sel-sel mesofil daun menuju sel-sel penjaga stomata bersama dengan arus transpirasi air dari tumbuhan. Nah, mekanisme penutupan stomata yang diinduksi oleh ABA terjadi melalui inhibisi pompa proton yang bergantung ATP pada plasma membran sel penjaga. ABA berperan untuk menutup aliran masuk ion kalium plus, sehingga kalium plus dan air mengalir keluar melalui channel kalium disertai dengan penurunan tekanan osmotik air yang menyebabkan penurunan turgor sel penjaga dan stomata menutup. Nah, gambar A di sebelah kanan menunjukkan stomata terbuka dalam kondisi terang untuk memediasi pertukaran gas dengan lingkungan. Sementara itu, pada gambar B, perlakuan dengan memberikan ABA kepada si stomata merangsang penutupan stomata dalam kondisi terang. Hal ini berfungsi untuk mereduksi tingkat kehilangan air yang terjadi pada waktu siang hari di bawah kondisi stres kekeringan. Etilen pertama kali diketahui pada abad ke-20 dan merupakan penyebab matangnya buah jeruk. Etilen merupakan senyawa volatil yang mudah menguap dan dilepaskan ketika terjadi pematangan. Serta, etilen berfungsi sebagai hormon yang berperan dalam pematangan. Fungsi etilen antara lain memicu terjadinya pematangan, memiliki sifat yang antagonis dengan hormon auksin, serta berperan sebagai inhibitor dan promotor dalam pertumbuhan dan perkembangan organ, seperti akar, batang, daun, dan bunga. Pada tumbuhan, etilen dapat ditemukan di buah yang matang dan juga di buku-buku batang dan daun yang mengalami penuaan. Berikut daftar referensi yang kami gunakan. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton.